Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1391. Zhou Yuan, Luluo, Zuokyu Qingyu dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget ketika mereka melihat sosok kurus itu muncul. Namun, digantikan oleh kegembiraan sepersekian detik kemudian. Zhou Yuan, kamu benar-benar kembali. Luluo bersorak gembira sambil dengan antusias menarik lengan Zhou Yuan. Aku selalu yakin bahwa kamu tidak akan hilang. Zhou Yuan tersenyum lembut saat dia mengamati teman-temannya lamanya. Sudah beberapa tahun sejak pertemuan terakhir mereka dalam pertempuran memperebutkan surga Guyuan, dan Zuokyu Qingyu serta yang lainnya jelas telah berkembang pesat sejak saat itu. Di antara kelimanya, Luluo, Zhensu, Zuokyu Qingyu, dan Ning Zhan telah mencapai tahap puncak sumber sejati, sedangkan Li Chunjun yang terkuat telah melonjak hingga ke tahap domain hukum semu. Mereka jelas merupakan bagian dari kelompok tercepat di antara rekan-rekan mereka di surga Changsuan. Selain itu, aura mereka juga menjadi lebih tajam dan keras. Apalagi Luluo yang paling lugu dan santai pun tampaknya sudah jauh lebih dewasa. Zhou Yuan memahami bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh pembunuhan dan pertempuran terus-menerus yang mereka ikuti. Bagaimanapun juga, perselisihan antara Istana Suci dan faksi surga Changsuan lainnya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena perebutan pecahan stempel suci Changsuan, banyak pertempuran yang terjadi satu demi satu. Kelompok kecil teman-temannya sudah dianggap sebagai petinggi di sekte masing-masing, dan tentu saja tidak dapat menghindari dikirim ke medan perang. Setelah mengalami cukup banyak kematian dan pertempuran, aura seseorang akan berubah secara alami. Para sahabat muda yang telah keluar dari benua Changmang bertahun-tahun yang lalu tanpa disadari telah menjadi sosok yang tak tergantikan di sekte masing-masing. Lu Chunjun bertanya dengan suara seraknya, aku mendengar bahwa kamu membunuh Master Balai Suci Emas Istana Suci Pang yang di kota Zhou Agung. Zhou Yuan menoleh dan mengangguk. Dia berperilaku kejam di kota Zhou Agungku dan bahkan ingin membantai seluruh kota. Aku akan mengecewakan rakyat jika aku tidak membantai dia saat itu juga. Kelompok itu terdiam. Pang yang bukanlah orang asing bagi mereka, dan mereka bahkan pernah bertukar serangan dengannya sebelumnya, meskipun mereka selalu berakhir dengan kekalahan. Namun, Zhou Yuan menggambarkan individu yang sama ini sebagai hewan ternak yang akan disembelih sesuka hatinya. Zhou Yuan ternyata telah berkembang ke tingkat yang sangat menakutkan dalam beberapa tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Li Chunjun bertanya, domain hukum tahap ketiga. Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan dengan rendah hati berkata, teman-teman dari seluruh surga terlalu baik ketika mereka memanggilku nomor 1 di bawah panggung Sein. Kelompok itu saling pandang sebelum Luluo mendelikkan bibirnya dan berkata, Zhou Yuan, sepertinya kamu butuh dipukul. Saat dia berbicara, orang lain tidak bisa menahan tawa. Bahkan sudut mulut Zhensu sedikit bergerak. Aku mendengar apa yang terjadi pada sekte hantu surgawi. Zhou Yuan memandang ke arah Zhensu dan menghela nafas. Zhensu menjawab dengan suara sedih, sejujurnya, Master Sekte Hantu Surgawi hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas nasib ini. Bahkan sampai akhir, dia masih memiliki khayalan untuk bergandengan tangan dengan Istana Suci dan dengan demikian tidak sepenuhnya berkomitmen pada aliansi dengan 4 sekte besar lainnya. Pada akhirnya, khayalan ini memberikan Istana Suci kesempatan yang mereka butuhkan. Sekte Hantu Surgawi membayar harga atas kebodohannya. Karena aku adalah anggota Sekte Hantu Surgawi, aku telah melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan anggota terakhir kami selama beberapa tahun terakhir. Kami adalah hantu pengembara yang keinginannya hanya balas dendam. Namun, Istana Suci terlalu kuat dan jumlah kami terus menurun selama bertahun-tahun. Ekspresi kelelahan muncul di wajah Zhensu. Zhou Yuan terdiam beberapa saat sebelum dia menepuk bahu Zhensu. Akan ada balas dendam, tapi bukan ngengat yang terjun ke dalam api. Berurusan dengan Istana Suci adalah tanggung jawab bersama dari banyak faksi surga Changsuan. Aku telah kembali untuk menyelesaikan dendamku dengan Zheng Yuan. Jika aku menang, Istana Suci secara alami akan hancur. Ketika itu terjadi, Sekte Hantu Surgawi akan mendapat kesempatan untuk membangun kembali. Zhensu menatap kosong ke arah Zhou Yuan saat secercah harapan akhirnya muncul di mata abu-abunya yang kusam. Kamu bisa mengalahkan Zheng Yuan. Pemimpin istana, Zheng Yuan adalah seorang setengah Sein dan ahli terkuat di seluruh surga Changsuan. Karena saat ini tidak ada ahli Sein yang bisa turun ke surga Changsuan,
Seng Yuan pada dasarnya tidak terkalahkan. Ini adalah sesuatu yang semua orang sadari dengan jelas. Zhou Yuan membalas tatapannya dan terkekeh. Akan ada peluang selama dia bukan ahli Sein sejati. Terlebih lagi, bahkan jika dia berhasil melewati langkah terakhir itu, aku akan menyeretnya turun dari awan dan ke dalam lumpur karena surga Changsuan memiliki kekaisaran Zhou Agung, Sekte Changsuan, dan kalian, teman-teman. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan tempat ini meskipun itu mengorbankan nyawaku. Tekad yang dingin dan tak tergoyahkan muncul di matanya saat dia tersenyum. Zhuo Qingyu menangkupkan wajah cantiknya, wajahnya berkilauan saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, kamu mulai menjadi hampir 1% setampan Yao Yao di hatiku." Wajah Zhou Yuan menjadi hitam karena marah saat dia menatap Zhuo Qingyu. Berani sekali wanita jahat ini masih mempunyai rancangan pada calon istriku. Saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba terdengar gong dari puncak utama. Setelah mendengar suara itu, Zhou Yuan berkata, "Sepertinya master sekte lainnya telah tiba. Aku akan pergi menemui mereka dulu." Benar, setelah diskusiku dengan para master sekte selesai, kita akan mengirimkan ekspedisi melawan Istana Suci. Ketika saatnya tiba, perang ini akan segera melanda seluruh surga Changsuan. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa seberkas cahaya melesat ke arah Zhuo Qingyu, Luluo dan yang lainnya. "Ini hadiah kecil untuk semuanya. Cepat serap dan bersiaplah untuk perang yang akan datang." Sosoknya menghilang saat terdengar. Zhuo Qingyu dan yang lainnya buru-buru menangkap benda yang masuk dan dipasang adalah botol giok kecil. Pil bulat seperti kelengkeng melayang di dalam setiap botol, lingkaran cahaya samar berkilauan di sekitar masing-masing botol. Ini adalah pil naga leluhur. Hati mereka bergetar ketika mereka saling memandang dengan kaget. Mereka mungkin pernah mendengar tentang pil terkenal ini, tetapi belum pernah berkesempatan melihatnya sampai sekarang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yuan akan memberikan satu kepada mereka masing-masing. Rasanya seperti seorang pebisnis muda dan kaya yang kembali ke kampung halamannya di pedesaan dan dengan santai memberikan hadiah mahal, mengejutkan semua orang. Ning Zhan tersenyum pahit. Yang lain mengangguk setuju. "Jadi, apakah kita mengambilnya atau tidak?" Luluo menjilat bibirnya saat dia menatap pil naga leluhur di tangannya. Li Chunjun perlahan berkata, "Simpanlah. Bagaimanapun, ini adalah hadiah kecil dibandingkan dengan semua yang telah dia berikan kepada kita. Jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan, kita hanya akan mempertaruhkan nyawa kita untuk membalasnya." Dia terus terang seperti biasa, seperti pedang tajam. Empat lainnya mengangguk. Memang tidak perlu khawatir lagi karena mereka sudah berhutang banyak. Sebaliknya, mereka lebih khawatir tentang perang yang akan segera tiba. Memikirkan hal itu membuat mereka bersemangat. Meskipun empat sekte besar saat ini bersekutu melawan Istana Suci, mereka, dalam cara tertentu, hanya menyerang dirinya sendiri. Sulit bagi mereka untuk berintegrasi dengan baik karena berada pada tingkat kekuatan yang sama. Dengan kembalinya Zhou Yuan, situasi ini mungkin mulai berubah. Sementara kelompok kecil semakin bersemangat tentang masa depan, sosok Zhou Yuan muncul di depan aula besar di puncak utama Sekte Changsuan. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi nostalgia di wajahnya saat dia mengamati pemandangan yang dikenal. Akhirnya, dia masuk ke dalam aula di bawah pandangan ingin tahu dan fanatik dari para murid Sekte Changsuan di sekitarnya. Dia segera merasakan empat pandangan tajam mengarah ke tubuhnya, tiga di antaranya sangat memperhatikannya. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, melihat ke arah empat master sekte yang mewakili empat faksi terkuat di surga Changsuan sambil menangkupkan pencapaian dan tersenyum. "Lama tidak bertemu dengan master sekte, aku harap kalian semua baik-baik saja." Itu adalah aula yang megah dan terang benderang. Empat meja giok putih panjang telah ditempatkan di berbagai sudut aula, dengan sosok empat yang tegas dan kuat duduk diam di belakang masing-masing meja. Beberapa sosok duduk di belakang keempat individu ini, semuanya mengeluarkan gelombang genesis ki yang kuat. Ini jelas merupakan ahli paling kuat dari empat sekte. Semua orang di aula saat ini sedang memperhatikan pemuda itu berjalan santai dengan perasaan campur aduk. Mereka yang hadir telah berulang kali mendengar tentang pemuda ini selama bertahun-tahun ketika ia menjadi terkenal di seluruh surga, dan sangat terkejut ketika mereka mendengar tentang pertempuran untuk surga Guyuan beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang pada akhirnya menjadi yang terbaik dalam kebanggaan surga suci ras suci bukanlah kebanggaan surga dari surga lainnya, tetapi seorang pemuda yang telah keluar dari surga Changsuan.
Hal ini membuat banyak ahli terkemuka surga Changsuan menghela nafas dengan rasa simpati, namun hanya itu saja yang dapat mereka lakukan. Bagaimanapun, Zhou Yuan hanyalah ahli tahap matahari surgawi pada saat itu, tingkat yang masih terlalu rendah di mata para ahli sumber sejati dan domain hukum. Tidak ada yang bisa memperkirakan kejutan besar yang akan mereka terima ketika mendengar berita tentang Zhou Yuan lagi. Dari laporan terbaru, Zhou Yuan telah menonjolkan dirinya di domain rahasia naga batu dan mengalahkan pakar domain hukum terkuat dari ras suci. Terlebih lagi, dia sekarang dikenal sebagai pakar nomor 1 di bawah panggung Sein di seluruh surga. Mengenai seberapa besar kebenaran berita ini, semua orang yang hadir tentu saja sadar betul. Di aula, 3 master sekte dengan cermat mengamati sosok Zhou Yuan, masih merasa agak berdebar-debar bahkan saat dia berdiri tepat di depan mereka. Bagaimanapun, mereka telah hadir dalam pertempuran besar di mana dia terpaksa meninggalkan surga Changsuan bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, Zhou Yuan hanyalah seorang praktisi muda yang baru saja melangkah ke tahap dueling ilahi. Satu-satunya alasan mengapa mereka mengingat namanya adalah karena pemuda yang sangat berani ini telah menghancurkan stempel suci dan menyebarkan pecahannya ke seluruh surga Changsan, yang mengakibatkan kekacauan yang telah melanda negeri itu selama bertahun-tahun. Tidak ada yang mengira saat itu bahwa ahli dueling ilahi muda akan tumbuh hingga tahap ini ketika dia kembali. Suasananya agak sunyi saat hati semua orang bergejolak seperti lautan badai. Di tengah keheningan, menampilkan Zhou Yuan menyapu aula, melihat Master Sekte King yang duduk di kursi tuan rumah. Dia tidak banyak berubah selama bertahun-tahun telah berlalu, meskipun kultivasi genesis Qi-nya jelas mengalami kemajuan. Namun, kekuatan yang dulunya tak terukur di mata Zhou Yuan kini terlihat dalam sekejap. Di belakang Master Sekte King yang ada beberapa sosok yang dikenalnya. Pemimpin puncak dari banyak puncak Sekte Changsuan. Master puncak teratai salju Liu Lianyi, Master puncak pedang komet Ling Jun, Master puncak Hongya Gu Tianhong, Master puncak spirit rune, lelaki tua Bai Mei. Di masa lalu, para master puncak ini memiliki kekuatan yang diadambakan, namun kini telah dilampaui olehnya. Tatapan Zhou Yuan beralih ke meja di sebelah kiri Master Sekte King Yang, tempat duduk seorang lelaki tua bungkuk dengan pakaian rami. Meskipun lelaki tua itu mengeluarkan aura yang menurun seperti matahari terbenam, Zhou Yuan bisa merasakan pedang tajam yang tak ada habisnya di dalamnya yang tampaknya mampu menembus langit. Itu adalah Master Sekte Pencari Pedang, penguasa pedang surgawi. Di sisi lain Master Sekte King Yang adalah seorang wanita dewasa cantik dengan pakaian istana. Sosoknya bulat di semua tempat yang tepat, membuatnya sangat menawan. Itu adalah penguasa istana dari Istana Peri 100 Bunga, Sun Kingxi. Individu terakhir adalah seorang pria parubaya bertelanjang dada yang tampak polos dan sederhana seperti seorang kultivator tua. Tanda belang-belang menutupi kulitnya dan kekuatan yang menyebar dari tubuhnya membuat udara di sekitarnya bergetar samar. Master Sekte dari Aula Penaklukan Naga Laut Utara, Yang Mulia Tuan Gujing. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tertinggi surga Changsuan saat ini sedang berkumpul di aula ini. Di kursi tuan rumah, Ketua Sekte King Yang juga mengamati pemuda yang berjalan masuk. Wajahnya telah kehilangan sebagian besar ketidaksempurnaan sebelumnya, digantikan oleh ketenangan yang tampaknya tak tersentuh. Matanya masih bersinar seperti sebelumnya, tapi tidak lagi mengandung kecerobohan masa muda. Sebaliknya, mereka memiliki kedalaman yang tidak bisa ditembus. Master Sekte King yang merasa sedikit linglung. Dalam waktu belasan tahun yang singkat, pemuda di masa lalu itu kini membuatnya merasakan sedikit tekanan. Namun, dia cukup bersyukur dengan perkembangan ini. Pada akhirnya, Zhou Yuan adalah seseorang yang berasal dari Sekte Changsuan. Ada juga banyak peristiwa yang memperjelas bahwa Zhou Yuan adalah orang yang menghargai ikatannya dan bukan seseorang yang akan melupakan Anda hanya karena dia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Master Sekte King yang berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Zhou Yuan. Meskipun Zhou Yuan dulunya adalah murid dari Sekte Changsuan, kekuatannya saat ini cukup baginya untuk berdiri setara dengan para Master Sekte. Oleh karena itu, Master Sekte King yang memastikan untuk memberinya rasa hormat yang pantas. Zhou Yuan, selamat datang kembali di Sekte Changsuan, kata Master Sekte King yang dengan senyum ramahnya yang sangat familiar. Zhou Yuan juga menangkupkan kedua tangannya sebagai tanggapan dan tersenyum. Master Sekte telah tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. 3 Master Sekte lainnya juga bangkit dan menangkupkan tangan mereka ke arah Zhou Yuan. Kami berterima kasih telah datang membantu surga Changsuan.
Bala bantuan yang dibawa oleh Zhou Yuan baru-baru ini memasuki berbagai medan perang dan dengan cepat menstabilkan situasi di surga Changsuan. Hal ini membuat berbagai faksi bersukacita dan bernapas lega. Surga Changsuan juga merupakan bagian dari seluruh surga. Ras suci berada di balik aktivitas istana suci baru-baru ini dan seluruh surga secara alami tidak akan berdiam diri dan menonton. Bala bantuan dikirim oleh Sein utama kuil Omega, Jin Luo. Tentu saja Zhou Yuan tidak menerima pujian dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Sebagai pemimpin sekte besar surga Changsuan, Master Sekte King Yang dan yang lainnya secara alami menyadari keberadaan kuil Omega. Mereka tahu bahwa itu adalah kekuatan tertinggi di seluruh surga yang tujuan utamanya adalah melawan ras suci. Keempat Master Sekte menghela nafas dan dengan malu berkata, surga Changsuan telah menjadi beban bagi seluruh surga. Master Sekte King yang menggelengkan kepalanya sebelum tersenyum pada Zhou Yuan. Zhou Yuan, silakan duduk agar kita bisa memulai diskusi. Dia menunjuk ke arah meja kosong. Zhou Yuan mengangguk dan sosoknya menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah duduk di belakang meja panjang. Empat Master Sekte lainnya juga duduk saat ekspresi mereka menjadi serius. Mereka tahu bahwa pertunjukan sesungguhnya akan segera dimulai. Master Sekte, saya yakin kalian memahami situasi surga Changsuan saat ini lebih baik daripada saya. Ras suci diam-diam mengarahkan istana suci dari bayang-bayang, dan mereka pasti merencanakan sesuatu. Zhou Yuan tidak membuang waktu untuk berbelit-belit. Keempat Master Sekte mengangguk dengan ekspresi serius. Istana suci telah berkembang semakin kuat selama beberapa tahun terakhir dan bukan lagi sebuah faksi yang dapat dihadapi oleh sekte besar lainnya sendirian. Meskipun sekte-sekte tersebut telah menunjukkan tanda-tanda kerjasama, hal itu tidaklah cukup. Sekte tidak dapat bertindak sebagai satu kesatuan yang tepat dan berperang sendiri. Ini adalah salah satu alasan mengapa sekte hantu surgawi dimusnahkan. Tatapan Zhou Yuan menyapu aula, perasaan tertekan menyebar dari suaranya yang tenang yang membuat hati keempat master sekte menggigil. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh ras suci, semakin tidak diketahui suatu hal, semakin berbahaya hal itu. Kita tidak bisa terus-menerus membuang waktu dengan istana suci dan harus mengakhiri kekacauan ini sesegera mungkin atau surga Changsuan hanya akan berada dalam bahaya yang semakin besar. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita mendirikan aliansi Changsuan dengan 4 sekte besar sebagai pemimpinnya. Kami akan menyerap faksi sekte Changsuan lainnya dan mengkonsolidasikan kekuatan kita untuk melancarkan serangan balik ke istana suci dan menghancurkannya. Suara tegas Zhou Yuan bergema di aula, menyebabkan semua orang memandangnya dengan heran. Aula itu sunyi untuk beberapa saat. Zhou Yuan bukanlah orang pertama yang menyarankan aliansi melawan istana suci. Ada pula yang pernah menyampaikan saran serupa sebelumnya, namun pada akhirnya ditolak. Itu karena membentuk persekutuan tentu saja membutuhkan pemimpin yang jelas. Keempat sekte besar memiliki kekuatan yang sama dan telah berulang kali bentrok selama bertahun-tahun. Meskipun secara bertahap dipaksa untuk berdiri bersama dalam beberapa waktu terakhir karena ancaman dari istana suci, tidak ada satupun dari keempatnya yang mengakui pihak lain sebagai pemimpin. Oleh karena itu, saran seperti itu selalu dibuang ke samping sampai diangkat lagi oleh Zhou Yuan. Zhou Yuan mengamati perubahan ekspresi 4 master sekte. Dia menunduk dan dengan tenang berkata, saya tahu apa masalah terbesarnya, oleh karena itu, saya ingin mencalonkan diri saya sebagai pemimpin aliansi pertama. Di aula, mata semua orang semakin lebar. Mereka menatap wajah muda itu dengan takjub. Bukankah ini berarti karena mereka menolak mengakui satu sama lain, dia akan menjadi bos mereka karena dia bisa menaklukkan mereka semua. Orang yang gila, Master Sekte King Yang, Liu Lianyi, Lin Jun dan Master Puncak lainnya menatap Zhou Yuan dengan kaget. Baru sekarang mereka akhirnya merasakan auranya yang mendominasi dan sombong. Suatu kesadaran yang tiba-tiba akhirnya menyadarkan mereka. Orang ini bukan lagi pemuda pekerja keras dari Sekte Changsuan, tetapi ahli nomor 1 di bawah tahap Sein di seluruh surga. Suasana di aula agak aneh dan banyak orang memandang Zhou Yuan dengan enkripsi penuh keheranan. Tidak seorang pun berpikir bahwa Zhou Yuan akan mengusulkan untuk membentuk aliansi Changsuan dan kemudian mengusulkan dirinya sebagai pemimpin karena, umumnya, masalah semacam ini seharusnya didiskusikan oleh semua pihak terlebih dahulu. Selain itu, bahkan jika semua orang setuju, orang yang memegang posisi tersebut seharusnya dinominasikan dan menolak 3 kali terlebih dahulu. Baru kemudian akan menunjukkan kerendahan hatinya dan bahwa dia adalah orang yang terhormat.
Tapi Zhou Yuan melewatkan semua langkah itu dan langsung menuju tahap hasil, yang membuat semua orang terkejut. Bukankah tindakannya terlihat terlalu hina? Di bawah suasana yang aneh, Zhou Yuan mengangkatnya, dan wajahnya tidak bergetar sedikit pun. Saya telah mengembara ke seluruh surga selama bertahun-tahun. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya berpengetahuan luas dan berpengalaman, tetapi meskipun ini mungkin membuat saya terdengar sombong, semua orang yang hadir sangat mengetahui latar belakang surga Changsuan dan Anda harus tahu bahwa ini adalah kolam kecil bagi saya. Aula menjadi sunyi dan banyak ahli saling bertukar pandang, namun pada akhirnya mereka tidak dapat membantah. Zhou Yuan bukan lagi seorang junior di tahap Divine Dwelling. Dia telah mencapai kesuksesan saat mengembara ke seluruh surga, yang belum pernah berhasil dicapai oleh siapapun dari surga Changsuan selama ratusan tahun. Zhou Yuan juga dianggap sebagai yang terkuat di bawah tahap Sein. Jika dia mau, surga tertinggi seperti surga Hunyuan atau surga Qiankun akan membayar mahal untuk mempertahankannya. Surga Changsuan memang sebuah kolam kecil dibandingkan dengan surga lainnya. Mereka mengerti apa yang ingin dikatakan Zhou Yuan. Zhou Yuan menganggap latar belakang surga Changsuan lebih rendah, dan karena itu dia tidak akan peduli dengan apa yang disebut aliansi Changsuan. Posisi pemimpin yang sangat mereka hargai tidak memiliki daya tarik bagi Zhou Yuan. Saya berbicara belak-belakan karena saya tidak ingin membuang waktu dan tenaga dalam semua langkah itu. Kalian semua juga harus memahami bahwa akan ada banyak masalah jika posisi ini diserahkan kepada salah satu dari 4 sekte suci. Anda telah berlarut-larut dalam masalah ini selama bertahun-tahun, dan saya tidak punya waktu untuk menunggu hasilnya. Selain itu, aliansi Changsuan baru didirikan untuk menangani Istana Suci dan akan terjadi ketika Istana Suci dihancurkan. Zhou Yuan mengamati 4 Master Sekte. Saya ingin tahu apakah menurut Anda saya memenuhi syarat untuk posisi itu. Dia berbicara dengan tenang, tetapi bahkan 4 Master Sekte pun merasa tertekan di bawahnya. Berdiri di belakang Master Sekte Qing Yang, Liu Lianyi, Master puncak dari puncak teratai salju, dengan rasa ingin tahu mengamati Zhou Yuan dan berbisik, mengesankan, pria kecil ini pintar dan cerdas ketika dia bersembunyi di Sekte Changsuan, tetapi setelah tidak melihatnya selama ini 10 tahun, kekuatan telah mencapai tahap seperti itu. Tubuh fisik Liu Lianyi hancur selama pertempuran di surga Changsuan, tetapi untungnya, rohnya tidak rusak dan dia akhirnya pulih. Orang tua beralis putih dari Spirit Rune Peak tersenyum. Tidak ada yang pertama atau terakhir dalam kultivasi. Mengingat kekuatan Zhou Yuan saat ini, memang tidak ada orang yang sebanding dengannya di surga Changsuan. Tapi bagaimanapun juga, dia berasal dari Sekte Changsuan dan Sekte Changsuan bisa mendapatkan keuntungan dari pergaulan dengannya. Dulu ketika Zhou Yuan berada di Sekte Changsuan, dia memiliki konflik yang cukup besar dengan puncak pedang komet. Ling Jun, apa pendapatmu tentang dia? Gu Tianhong dari puncak Hongya berkata sambil tersenyum. Wajah pemimpin puncak Ling Jun berkedut saat dia berkata dengan tidak wajar, saat itu hanyalah kompetisi antar murid. Apa yang Anda maksud dengan konflik? 3 master puncak lainnya saling melirik, tertawa dalam hati. Sementara Liu Lianyi dan yang lainnya berbisik, Master Sekte Qing yang terbatuk-batuk dan mengalihkan pandangannya ke Zhou Yuan. Anda saat ini, dalam hal kekuatan atau prestise, layak mengambil posisi itu. Sekte Changsuan kami tidak keberatan. 3 master sekte lainnya bergumam dalam hati mereka, Zhou Yuan adalah bagian dari Sekte Changsuan Anda. Tentu saja Anda tidak akan keberatan jika dia menjadi pemimpin aliansi. Tapi Master Sekte Qing yang memang benar. Zhou Yuan memang lebih kuat dari mereka dan prestisenya jauh lebih besar dari mereka. Dalam hal ini, Zhou Yuan memang kandidat yang paling cocok. Mereka sangat ragu-ragu karena tidak dapat menerima kenyataan bahwa seorang junior telah melampaui mereka. Kami tidak keberatan. Ketiga Master Sekte akhirnya mengangguk. Ekspresi Zhou Yuan juga menjadi rileks ketika dia mendengarnya dan dia berkata, Master Sekte, terima kasih atas kerja sama Anda. Aliansi Changsuan didirikan untuk memobilisasi semua kekuatan di surga Changsuan untuk melawan Istana Suci. Saya tidak akrab dengan mereka semua, jadi saya harus menyusahkan 4 Master Sekte untuk menangani masalah ini. Meskipun dia memiliki prestise yang besar, 4 sekte suci besar jelas memiliki kekuatan yang lebih berpengaruh terhadap sekte dan faksi di surga Changsuan. 4 Master Sekte mengangguk. Ini adalah tugas kami. Master Sekte Qing yang ragu-ragu sejenak, lalu dia berkata, masalah terbesar dalam menangani Istana Suci adalah Seng Yuan. Nama, Seng Yuan, membuat wajah ketiga Master Sekte lainnya menjadi suram. Sejak perang saat itu,
Ketiga Master Sekte telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan Seng Yuan semakin mengerikan. Sekalipun Seng Yuan bukan Sein sejati, mereka masih merasakan gelombang kekuatan yang sangat berbahaya ketika mendekati area Istana Suci. Mereka berspekulasi bahwa mereka mungkin tidak dapat mengancam Seng Yuan bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan mereka. Untungnya, penguasa Istana Seng Yuan tidak meninggalkan Istana Suci dalam beberapa tahun terakhir. Jika tidak, situasi di surga Changsuan akan sangat berbeda dari sekarang. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh, saya akan menangani Tuan Istana Seng Yuan. Keempat Master Sekte menatap Zhou Yuan dengan kaget. Meskipun Zhou Yuan memiliki gelar terkuat di bawah tahap Sein, Seng Yuan adalah seorang semi-Sein. Meskipun dia bukanlah seorang Sein sejati, siapapun yang memiliki kata Sein bukanlah manusia biasa. Bisakah Zhou Yuan melawan semi-Sein? Melihat tatapan skeptis mereka, Zhou Yuan berkata terus terang, saya tidak memiliki keyakinan besar bahwa saya akan menang, tetapi saya hanya akan mengetahuinya saat itu. Bahkan Zhou Yuan tidak berani meremehkan semi-Sein Seng Yuan. Zhou Yuan telah bertemu lebih banyak Sein daripada yang dimiliki oleh 4 Master Sekte sehingga dia tahu lebih banyak tentang kekuatan seorang Sein. Keempat Master Sekte terdiam. Mereka tidak bisa tidak iri pada semangat Zhou Yuan karena dia tidak bertindak pengecut di hadapan seorang semi-Sein. Mungkin keberanian itulah yang membuat kekuatannya melampaui mereka hanya dalam waktu 10 tahun. Tetapi saya memiliki persyaratan jika saya harus melawan Seng Yuan sendirian, kata Zhou Yuan. Zhou Yuan merenung sejenak dan kemudian mengucapkan setiap kata dengan jelas, saya harap Anda dapat mengumpulkan semua pecahan stempel suci Changsuan yang ada di tangan Istana Suci dan memberikannya kepada saya. Kata-kata itu menimbulkan kejutan yang lebih besar dibandingkan saat dia merekomendasikan dirinya menjadi pemimpin aliansi. Bahkan para petinggi di 3 sekte lainnya selain sekte Changsuan membuat keributan dan wajah mereka menjadi gelap. Bagaimanapun, pecahan stempel suci di tangan masing-masing sekte diperoleh melalui pertempuran sulit selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, gelar pemimpin aliansi hanyalah sebuah nama tetapi peluang yang terkandung dalam stempel Changsuan Sein adalah nyata. Jika suatu hari seseorang dapat mengungkap misteri pengendalian pecahan stempel suci Changsuan, bukankah seseorang akan mencapai langit dalam satu pukulan? Bagaimana mereka bersedia memberikan semua pecahannya kepada Zhou Yuan? Zhou Yuan mengarahkan pandangannya ke aula yang kacau tanpa ekspresi, tetapi siapapun bisa merasakan tekanan dingin yang menyelimuti aula. Keributan itu mereda. Zhou Yuan memandang keempat Master Sekte tanpa mengatakan apapun kecuali kekecewaan di matanya membuat semua orang agak malu. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menjentikkan lengan bajunya dan mengirimkan bola cahaya yang tergantung di depannya. 4 rune suci berputar di sekitar bola cahaya, dan pada intinya ada sebuah fragmen misterius. 4 rune suci ini telah dihapus dari stempel suci Changsuan, dan fragmennya adalah fragmen stempel suci. Banyak mata tiba-tiba menyala. Tapi itu tidak berlangsung lama karena kalimat Zhou Yuan berikutnya membuat semua orang terdiam seperti jangkrik dingin seperti seember air es yang dituangkan ke atasnya. Saya bersedia menyerahkannya, tapi siapapun yang mengambilnya harus berurusan dengan Seng Yuan. Apa yang kamu katakan? Bola cahaya rune suci diam-diam mengambang di aula besar, dikelilingi lingkaran cahaya. 4 rune suci kuno dan kompleks terus berputar mengelilingi bola, menarik perhatian semua orang. Bahkan 4 Master Sekte memperhatikan dengan penuh perhatian, stempel suci Changsuan telah rusak dan tersebar di seluruh penjuru surga Changsuan sehingga pecahannya bukanlah hal yang aneh, namun, tidak ada seorang pun yang pernah menemukan jejak keempat rune suci. Siapa yang mengira Zhou Yuan telah membawa mereka keluar dari surga Changsuan? Selain itu, pecahan stempel suci di dalam bola yang dikelilingi oleh 4 rune suci memancarkan gelombang energi yang berbeda dan luar biasa. Berdasarkan pemahaman 4 Master Sekte tentang fragmen stempel suci, fragmen itu adalah salah satu fragmen inti. Di masa-masa biasa, kemunculan pecahan seperti itu akan memicu pertarungan sampai mati demi memperebutkannya. Tapi sekarang, beberapa petinggi hanya saling bertukar pandang dan mundur. Mereka hanya berani diam-diam melihatnya dari sudut mata. Bahkan keempat Master Sekte tampak agak canggung. Siapapun yang menerima rune suci dan pecahannya harus melawan Seng Yuan. Sebenarnya, jika mereka merasa memiliki peluang untuk melawan Seng Yuan, mereka pasti sudah melakukan serangan balik terhadap Istana Suci sejak lama. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Zhou Yuan mengangkat tangannya dan bola rune suci melayang di atas telapak tangannya.
Menjentikkan jarinya, dia berkata dengan suara lembut, kalian sangat enggan berpisah dengan pecahan stempel sucimu, jangan bilang kamu tidak tertarik pada rune suci. Saat dia mengarahkan dia ke kerumunan, petinggi dari semua sekte menghindarinya, takut ditunjuk oleh Zhou Yuan. Bahkan Liu Lianyi dan master puncak lainnya dari sekte Changsuan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh ketika mereka melihat pemandangan seperti itu. Siapa yang mengira bahwa junior kecil mereka bisa membuat begitu banyak petinggi sekte suci besar menjadi malu hanya dengan beberapa kata. Hanya dalam 10 tahun, gelombang di belakang telah meningkat dan sekarang kekuatannya dapat menekan seluruh surga Changsuan. Suasana canggung berlangsung cukup lama sampai Master Sekte King yang tersenyum kecut dan memecah kesunyian, Zhou Yuan, Sekte Changsuan kami tidak memiliki masalah dalam mendukungmu dengan seluruh kekuatan kami, tetapi tampaknya 3 sekte lainnya tidak dapat mengambil keputusan. Atau belum mengambil keputusan. Zhou Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Master Sekte, kalian semua pasti pernah merasakan kekuatan Seng Yuan. Bahkan aku tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menang, jadi pertarungannya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Oleh karena itu, aku juga perlu mempersiapkan diri dengan baik. Pertempuran itu berlangsung sepanjang hidup surga Changsuan. Jika kita gagal, semua sekte dan faksi hanya bisa memilih satu dari 2 pilihan, dihancurkan atau menjadi budak istana suci. Wajah banyak orang menjadi tegang. Meskipun kata-kata Zhou Yuan sederhana, mereka semua merasakan betapa tragisnya hal itu. Jika mereka mempunyai niat untuk berdamai dengan ras suci, mereka tidak akan bertengkar dengan istana suci selama bertahun-tahun. Zhou Yuan menatap tajam ke semua orang dan melanjutkan, jadi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda punya banyak pilihan? Tidak, Anda hanya punya 2 pilihan. Salah satunya adalah menyerahkan pecahan stempel suci kepada saya dan berharap saya bisa mengalahkan Seng Yuan. Yang kedua menunggu dan mengikuti jejak sekte hantu surgawi. Ada keheningan total di aula besar, dan butiran keringat dingin tanpa disadari menumpuk di dahi semua orang. Setelah keheningan yang lama, Master Sekte dari Sekte Pencari Pedang, penguasa pedang surga, menghela nafas dengan keras. Meskipun kata-kata Zhou Yuan terdengar kasar, dia tidak sepenuhnya salah. Kami benar-benar tidak mengetahui keadaan saat ini. Dia sepertinya dirinya sendiri. Zhou Yuan bisa saja menjadi orang yang santai dan riang di seluruh surga, tetapi dia memilih untuk menjalankan misi di saat krisis seperti ini dan tanpa ragu kembali ke surga Changsuan yang kacau. Kami bertekad untuk menghadapi Seng Yuan, namun kami semua membuat perhitungan yang egois. Penguasa pedang surgawi gemetar dan membungkuk ke arah Zhou Yuan. Sekte pencari pedang kami akan menyerahkan semua pecahan stempel suci yang kami kumpulkan. Aku harap kamu dapat memenggal kepala Seng Yuan dan mengembalikan kedamaian ke surga Changsuan kita. Melihat penguasa pedang surgawi telah mengambil keputusan, para petinggi dari cabang pencari pedang saling melirik dan akhirnya berdiri dan membungkuk ke arah Zhou Yuan. Sekte Changsuan kami juga berpikiran sama, Master Sekte King yang juga bangkit dan membungkuk ke arah Zhou Yuan. Di belakangnya, Liu Lianyi, Ling Jun, lelaki tua alis putih, dan Gu Tianhong berdiri dengan ekspresi rumit. 2 dari 4 sekte suci besar telah membuat pilihan. Namun Yang Mulia Gujing dari Aula Penaklukan Naga Laut Utara tetap diam selama beberapa saat dan akhirnya berkata dengan suara rendah, Aula Penaklukan Naga Laut Utara kami percaya bahwa hanya kekuatan yang harus dihormati, aku tidak serakah terhadap pecahan stempel suci itu, tapi aku harap Zhou Yuan dapat meyakinkanku dan semua orang untuk mempercayai kamu. Dia menatap Zhou Yuan dengan mata berkobar-kobar dengan niat bertarung yang membara, dan tanda-tanda garis muncul di tubuhnya. Tubuhnya begitu kuat sehingga secara langsung menyebabkan getaran hebat. Dia tiba-tiba ingin menantang Zhou Yuan. Namun, saat kekuatan besar beredar di sekujur tubuhnya dan semangat juangnya melonjak, dia menyadari lingkungan sekitarnya berubah. Dia memfokuskan pandangannya dan melihat naga 9 cakar raksasa berwarna ungu emas yang membentang tanpa henti di kejauhan. Naga itu melayang-layang dengan kepala tertunduk tetapi matanya, penuh dengan keagungan, diarahkan ke arahnya. Tekanan mengerikan menyelimuti dirinya dan dia menemukan tubuh fisiknya yang keras, yang sangat dia banggakan, retak dan darah merembes keluar dari kulitnya. Naga ungu emas mengayunkan cakarnya ke bawah. Kuat, perkasa, dan tak terbatas, cakar naga itu menyerupai 9 sinar cahaya. Wajah Yang Mulia Tuan Gujing berubah ketakutan. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba membesar, menjadi raksasa kunomor dia berusaha menahan cakar naga yang terbanting ke bawah. Hanya pada saat tabrakan itulah dia menyadari betapa naifnya pemikirannya.
Kekuatannya begitu agung sehingga dia merasa tidak berarti seperti semut kecil di bawah langit bintang. Cakar naga menutupi dirinya dan tubuhnya langsung pecah. Pada saat yang sama, segalanya menjadi gelap di hadapannya. Master Sekte, tangisan panik terdengar di telinganya, menyebabkan dia membuka matanya dan melihat bahwa dia sedang duduk lemas dan berlumuran darah. Semua tetua aula penaklukan naga laut utara mendukungnya dengan ekspresi panik. Yang mulia Tuan Gujing melambaikan tangannya, menatap Zhou Yuan dengan heran. Zhou Yuan, kamu benar-benar pantas disebut sebagai yang terkuat di bawah panggung Sein. Mata tiga master sekte lainnya melebar karena terkejut. Mereka tahu bahwa Zhou Yuan telah mengaktifkan domain hukumnya dan menyelimuti Yang Mulia Gujing. Yang Mulia Tuan Gujing ditarik ke dalam domain hukum Zhou Yuan dan pemenang di antara mereka ditentukan dalam hitungan menit. Dia mengalami kekalahan telak. Yang Mulia Tuan Gujing melompat, mengabaikan noda darah di sekujur tubuhnya, dan dia dengan antusias berkata kepada Zhou Yuan sambil memberi hormat, "Pemimpin aliansi Zhou Yuan, jika ada sesuatu, Balai Penaklukan Naga Laut Utara kami akan melakukan semua yang kami bisa, untuk membantu." Aula Penaklukan Naga Laut Utara hanya percaya pada kekuatan, dan jelas bahwa Master Sekte benar-benar yakin akan kekuatan Zhou Yuan. Tiga Master Sekte lainnya di aula besar menarik napas dalam-dalam. Kekuatan mereka berada pada level yang sama dengan Yang Mulia Gujing, yang berarti mereka akan menderita akibat yang sama jika menghadapi Zhou Yuan. Saat para petinggi dari berbagai sekte dengan panik menelan air liur di mulut mereka, rasa kagum mulai memenuhi mata mereka saat mereka melihat Zhou Yuan. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa terkenalnya Zhou Yuan, mereka belum pernah menyaksikan kekuatan aslinya. Yang Mulia Tuan Gujing sudah menjadi ahli terkemuka di surga Changsuan di mata banyak orang, namun meski begitu, dia benar-benar hancur saat menghadapi Zhou Yuan. Kekuatan mengerikan apa? Melihat banyak rasa kagum dan hormat, Zhou Yuan memberi hormat kepada Yang Mulia Gujing dan mengalihkan perhatian ke penguasa istana cantik dari Istana Peri 100 Bunga. Setelah menatap mencermati Zhou Yuan, penguasa istana yang cantik memberikan senyuman menawan dan berkata dengan lembut, "Istana Peri 100 Bunga kami tidak keberatan, tapi aku punya saran." "Silahkan katakan." Sun Qingzi berkata sambil tersenyum, "Aku ingin tahu apakah Zhou Yuan sudah menikah. Aku mendengar bahwa kamu telah mengenal King Yu selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau mengikat pernikahan dengan Istana Peri 100 Bunga kita?" Zhou Yuan, yang telah membuat kagum semua orang dan mendapatkan rasa hormat dari semua sekte, tidak bisa lagi menjaga ekspresi tenang. Dia menatap tuan istana yang cantik dalam keheningan yang tertegun. Melihat Zhou Yuan tidak menjawabnya, kepala istana cantik itu berkata, "Jika bukan King Yu, maka gadis kecil kami Luluo juga cantik dan imut. Kamu akan menjadi pasangan yang cocok di sana." Zhou Yuan menjatuhkan dirinya. Dia, yang kekuatannya menimbulkan kekaguman dan rasa hormat dari 4 sekte suci, harus mundur sepenuhnya. Pengumpulan pecahan stempel suci Changsuan telah selesai dengan lancar. Hal ini tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, keempat master sekte tahu bahwa, setelah menganalisis dan mencoba memahami fragmen stempel suci selama beberapa tahun terakhir, pengaruhnya kecil terhadap orang-orang di level mereka selain dari manfaat sesekali. Meskipun pecahan stempel suci menarik, sangatlah tidak realistis untuk berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan surga Changsuan dengan pecahan tersebut. Tapi Zhou Yuan akan melawan Seng Yuan dalam pertempuran hidup dan mati, yang juga akan menentukan masa depan seluruh surga Changsuan. Pada saat seperti itu, jika mereka dapat meningkatkan peluang kemenangan Zhou Yuan, itu akan memberikan peluang lebih tinggi bagi surga Changsuan di masa depan. Mereka hanya ragu-ragu untuk melakukannya pada awalnya karena keengganan mereka untuk berpisah dengan pecahan-pecahan itu, tetapi setelah mereka menjernihkan pikiran dan berpikir dengan benar, pada akhirnya tidak sulit untuk mengambil keputusan seperti itu. Mengenai pernikahan yang disebutkan oleh penguasa istana Sun Qingzi, tentu saja lebih merupakan lelucon. Dia menganggap Zhou Yuan terlalu kuat dan mengesankan dan ingin menggodanya. Setelah melihat Zhou Yuan mundur karena kekalahan, dia berhenti dengan senyuman lebar. Pemimpin aliansi Zhou Yuan, meskipun 4 sekte besar suci memegang sebagian besar pecahan stempel suci kecuali yang ada di tangan istana suci, beberapa masih berada di sekte dan faksi lain. Sepertinya akan membutuhkan banyak tenaga untuk membuat mereka menyerahkannya, kata penguasa pedang surgawi. 3 master sekte lainnya mengangguk dalam diam. Tidak semua orang bisa tetap tenang dan rasional di bawah batasan-batasan stempel suci. Tetapi jika mereka secara paksa mengambil pecahan itu, niscaya akan menimbulkan banyak ketidakpuasan dan akan memberikan kesempatan bagi istana suci untuk mengeksploitasinya.
Tentu saja, Zhou Yuan sudah mengetahui hal itu. Lagi pula, ketika dia kembali ke surga Changxuan, dia menyaksikan penguasa kota Xiao Tianluo dari kota reruntuhan Sein terjebak dalam bencana karena sebuah pecahan. Ini menunjukkan betapa besar godaan yang dimiliki sebuah fragmen stempel suci terhadap orang-orang biasa. Oleh karena itu, mereka tidak dapat merebutnya secara paksa. Untungnya, Zhou Yuan sudah siap. Dengan lambaian lengan bajunya, botol giok, memancarkan pesona yang tak terlukiskan, muncul di meja panjang di depannya. Para petinggi dari berbagai sekte di aula segera mengarahkan pandangan mereka ke arah botol dan bahkan tangan keempat master sekte gemetar tak terkendali. Ini, kalau tidak salah, itu pil naga leluhur kan? Tanya Master Sekte King yang perlahan, matanya menyala-nyala. Nama pil naga leluhur telah menyebar ke seluruh penjuru langit hanya dalam beberapa tahun. Master Sekte King yang dan Master Sekte lainnya juga telah memperoleh sebelumnya, tetapi ketika mereka menginginkan yang lain, mereka tidak dapat memperolehnya tidak peduli berapapun harga yang mereka tawarkan. Namun, Zhou Yuan dengan santai menampilkan hampir 100 pil naga leluhur. Bahkan keempat Master Sekte tidak dapat menenangkan diri melihat pil naga leluhur dalam jumlah besar. Zhou Yuan tersenyum. Bisakah empat Master Sekte mengeluarkan berita bahwa siapapun yang bersedia menyerahkan pecahan dapat menukar satu pil naga leluhur dengan 10 pecahan? Sejumlah besar pil naga leluhur diproduksi sebagai hasil panen di domain rahasia naga batu dan pemurnian dalam setengah tahun terakhir. Zhou Yuan membawa banyak dari mereka kembali ke surga Changxuan. Tentu saja, mayoritas diperoleh dari Sein utama Jin Luo, karena menurutnya, itu adalah dana yang diperlukan untuk perjalanan. Kegaduhan terjadi di aula besar dan mata semua orang bersinar begitu terang hingga botol-botol batu giok hampir meleleh. Pecahan stempel suci jarang ditemukan, tetapi bagi banyak orang, peluang untuk mendapatkan peluang darinya sangatlah kecil. Namun, pil naga leluhur diketahui semua orang sebagai peluang dari surga. Jika mereka dapat menyerap dan menyempurnakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka, itu akan menjadi manfaat yang luar biasa. Surga Changxuan relatif tertutup dan statusnya dianggap paling bawah dari semua surga. Oleh karena itu, hanya sejumlah kecil pil naga leluhur yang mengalir ke surga Changxuan. Meskipun beberapa Master Sekte memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, mayoritas hanya pernah mendengar tentang mereka. Nafas banyak orang menjadi berat ketika melihat begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Jika mereka tidak mengendalikan dorongan hati mereka, mereka pasti sudah menyambarnya. Master Sekte, menurutmu apakah aku bisa mengumpulkan pecahannya dengan metode ini? Tanya Zhou Yuan sambil tersenyum. Master 4 Sekte bertukar pandang dan mengangguk dengan tegas. Jika pil naga leluhur digunakan sebagai alat tukar, aku rasa tidak ada orang yang bisa menolaknya. Mereka secara bersamaan menghela nafas lega karena mereka sebelumnya khawatir Zhou Yuan akan mengambil pecahan dari sekte dan faksi lain secara tidak rasional. Jika itu terjadi, surga Changxuan akan menjadi semakin kacau. Untungnya, Zhou Yuan datang dengan persiapan yang baik. Yang mulia Tuan Gujing tiba-tiba terbatuk keras dan bergumam dengan malu, pemimpin aliansi Zhou Yuan, pecahan yang kami serahkan, bisakah kami menukarnya dengan pil naga leluhur? Tiga Master Sekte lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka menatap Zhou Yuan dari sudut mata mereka. Tersenyum dalam hati, Zhou Yuan berpura-pura ragu, dan dia akhirnya mengangguk di bawah tatapan gugup dari empat Master Sekte. Desahan lega terdengar di aula besar, dan empat Master Sekte juga tersenyum lebar. Empat Sekte suci memiliki banyak fragmen dan seharusnya bisa ditukar dengan beberapa pil naga leluhur. Satu saja sudah cukup untuk secara dramatis meningkatkan kekuatan mereka yang telah mengalami stagnasi pada level yang sama selama bertahun-tahun. Kebaikan pemimpin aliansi Zhou Yuan kepada surga Changxuan akan dikenang oleh semua sekte dan faksi di surga Changxuan. Seru penguasa pedang surgawi, suaranya penuh rasa hormat dan kekaguman. Apa yang dilakukan Zhou Yuan lebih seperti hadiah untuk surga Changxuan. Lagi pula, pil naga leluhur sangat berharga, siapa yang akan rela memberikannya begitu saja? Pertukaran pecahan stempel suci lebih dari sekedar alasan. Para petinggi akhirnya sadar dari lamunan mereka, dan setelah mengatur emosi kompleks mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zhou Yuan dengan mengirimkan terima kasih dan rasa hormat. Zhou Yuan mengangkat tangannya, bangkit dan berkata, aku harus meminta empat Master Sekte untuk membangun aliansi Changxuan dan mengumpulkan pecahannya. Kalian semua lebih cocok dariku untuk melakukan itu. Pemimpin aliansi, jangan khawatir, kami akan melakukan tugas itu dengan benar.
Keempat Master Sekte bereaksi tanpa ragu-ragu. Zhou Yuan membungkuk, memberi hormat pada semua orang dan melangkah keluar aula. Saat dia meninggalkan aula utama, dia berpikir sejenak dan berbalik ke arah puncak Saint Genesis. Puncak Saint Genesis tidak lagi sepi seperti dulu. Ini mungkin karena setelah berita Zhou Yuan menyebar ke surga Changxuan, puncak Saint Genesis tidak lagi dikucilkan di surga Changxuan dan banyak murid baru di Sekte Changxuan juga mulai menunjukkan minat di puncak Saint Genesis. Saat Zhou Yuan berjalan-jalan melewati pegunungan, dia sesekali melihat beberapa sosok muda duduk bersila di awan dan menghirup Genesis Qi, beberapa berlatih di hutan dan beberapa menyelam ke air terjun di puncak gunung. Itu adalah pemandangan yang penuh semangat muda. Orang-orang terus-menerus melewati hutan pegunungan tetapi sepertinya tidak ada yang melihat sosok Zhou Yuan. Dia perlahan berjalan melewatinya, melintasi jalur pegunungan, dan tiba di depan banyak gua tempat tinggal. Pada akhirnya, dia berhenti di depan sebuah gua terpencil. Tempat tinggal gua itu bersih dan rapi, dan jelas telah dirawat sepanjang tahun. Zhou Yuan dengan bingung berdiri di sana, menatap tulisan di dinding gua tempat tinggalnya. Zhou Yuan dan Zhou Xiaoyao tinggal di sini ketika pertama kali mereka tiba di Sekte Changxuan. Zhou Yuan dengan bingung berdiri di luar gua tempat tinggal, yang tidak berubah sedikit pun sejak dia pergi. Bahkan pintu menuju gua tempat tinggalnya tetap sama persis. Tata letak tempat tinggal gua Genesis ungu ini tetap sama seperti saat kamu pergi. Tidak ada murid yang pernah tinggal di dalamnya. Itu telah dibiarkan dalam kondisi sempurna untukmu. Sebuah tawa terdengar dari samping. Zhou Yuan menoleh untuk melihat Shen Taiyuan. Aku harus berterima kasih kepada Master Puncak. Zhou Yuan mengangguk penuh terima kasih pada Shen Taiyuan. Lagi pula, gua tempat tinggal ini bukan hanya bekas kediamannya. Itu menyimpan banyak kenangan tentang dia dan Yao Yao. Hubungan antara Zhou Yuan dan Yao Yao juga berkembang pesat di gua tempat tinggal itu. Yao Yao tidak kembali bersamamu kali ini? Tanya Shen Taiyuan. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Situasinya sedikit istimewa sehingga dia tidak bisa datang ke surga Changxuan untuk saat ini. Shen Taiyuan mengangguk. Master Sekte telah mengatur akomodasi terbaik untukmu, tapi kupikir kamu mungkin lebih menyukai tempat ini. Tentu saja. Zhou Yuan tersenyum. Kemudian, sambil menarik napas dalam-dalam, dia melangkah ke dalam gua tempat tinggalnya. Tempat tinggal gua itu sepi seperti saat mereka tinggal di sana. Sebuah sungai mengalir melalui gua tempat tinggal yang dihiasi dengan paviliun batu dan jembatan. Selain itu, lebih dalam ke dalam gua terdapat taman bunga yang indah. Zhou Yuan mengamati taman bunga, di mana lebih dari 100 bunga telah mekar, dan banyak di antaranya merupakan tanaman spiritual. Semuanya ditanam oleh Yao Yao. Senyuman hangat melingkari sudut bibir Zhou Yuan. Seolah-olah dia sedang mengenang adegan-adegan yang mengharukan saat itu. Dia perlahan melangkah maju dan sampai di pohon persik dengan daun lebat yang subur dan kelopak merah jambu menutupi tanah di sekitarnya. Zhou Yuan berdiri di depan pohon persik, menatap bunga persik, dan bayangan sosok cantik dan anggun yang membuatnya sangat khawatir terlihat di matanya. Wajah Yao Yao yang dingin namun mempesona muncul di hadapannya, setiap gerakan dan senyumannya membuat jantungnya berdebar. Zhou Yuan mengulurkan tangannya untuk menangkap kelopak bunga persik yang berterbangan di udara dan berkata dengan lembut, Yao Yao, ketika aku menetap di surga Changxuan, aku pasti akan membawamu kembali ke sini dan kita akan tinggal di sini selamanya. Zhou Yuan berdiri lama di bawah pohon persik sebelum dia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Dia merenung di depan gua tempat tinggalnya, lalu mengambil sebotol anggur berkualitas dan langsung menuju ke bagian belakang puncak Saint Genesis. Meskipun puncak Saint Genesis tidak lagi sepi seperti dulu, bagian belakang gunung masih dianggap sebagai area terlarang dan murid biasa tidak diizinkan masuk. Inilah sebabnya mengapa suasananya sangat sepi. Zhou Yuan berjalan melalui hutan kuno sampai sebuah bangunan yang sedikit rusak terlihat, halaman di depannya ditutupi daun-daun layu. Zhou Yuan menginjak dedaunan yang berguguran di seberang halaman dan melihat sosok tua bengkok di tangga. Dia sedang memegang sapu tetapi sepertinya tertidur. Bahkan ada daun-daun layu di tubuhnya. Zhou Yuan duduk di tangga batu di samping lelaki tua itu dan menyingkirkan daun-daun berguguran di tubuhnya. Gerakannya mengejutkan lelaki tua itu. Lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya dan menatap kosong ke arah lelaki yang muncul tanpa dia sadari. Suan tua, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Zhou Yuan tersenyum. Dulu ketika dia berada di Sekte Changxuan, jika ada orang yang harus dia syukuri karena telah mengajarinya, itu adalah orang tua itu.
Dia akan berperingkat lebih tinggi dari Shen Taiyuan dan Master Sekte Qing Yang. Xuan Tua menatap kosong ke arah Zhou Yuan untuk beberapa saat sebelum dia berkata dengan gemetar, Zhou Yuan. Kamu kembali. Zhou Yuan tersenyum. Sudah lebih dari 10 tahun, bukankah aku harus kembali? Dari ekspresi wajahmu, sepertinya kamu belum banyak mendengar tentang aku. Sambil memegang sapu, Xuan Tua berkata dengan suara serak, setelah pertempuran itu, aku kembali ke sini dan tidak pernah keluar lagi. Aku memberitahu Qing Yang dan yang lainnya bahwa jika mereka ingin menghancurkan Istana Suci, mereka harus datang mencariku di sini. Jika tidak, jangan datang. Dia menggelengkan kepalanya, jadi tidak ada yang menggangguku selama lebih dari 10 tahun. Dari nada dan perkataannya, dia terlihat kecewa. Dia jelas tidak menginginkan kedamaian seperti itu dan dia ingin Master Sekte Qing yang menyampaikan berita yang ingin dia dengar. Istana Suci sangat kuat, dan Master Sekte Qing yang tidak berani melakukan tindakan sembrono bagaimanapun, seluruh Sekte Changxuan ada di pundaknya. Zhou Yuan mengeluarkan semangkuk anggur, mengisinya sampai penuh, dan memberikannya kepada Xuan Tua dengan kedua tangannya. Xuan Tua perlahan menerimanya, berkata, aku tahu, aku tidak menyalahkan dia, tapi aku tidak bisa mengendalikan amarahku. Aku ingin membalaskan dendam tuanku. Zhou Yuan tahu bahwa Xuan Tua sangat menghormati leluhur tua Changxuan, dan kemungkinan besar dia hanya terus hidup untuk membalaskan dendam leluhur tua Changxuan. Namun, dia juga mengerti bahwa dia tidak bisa mengancam tuan istana Seng Yuan sendirian. Inilah sebabnya dia duduk di sana karena bosan. Zhou Yuan mengulurkan mangkuk anggurnya dan mengetuk mangkuk Xuan Tua, aku tahu apa yang kamu pikirkan, jadi aku datang. Xuan Tua menyesap anggurnya. Saat anggur menetes ke janggutnya yang berantakan, dia menatap Zhou Yuan dengan bingung. Apa gunanya kamu kembali? Seng Yuan sangat membencimu, kamu bahkan berani untuk kembali, kamu benar-benar tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Zhou Yuan tidak terlihat senang saat mendengar itu. Dia meletakkan mangkuknya, berdiri dan berkata kepada Xuan Tua, aku akan memperkenalkan diri kepadamu, aku Zhou Yuan, Tetua Agung Wilayah Tianyuan Surga Hunyuan, murid resmi penguasa tertinggi Chang Yuan, seseorang yang diakui oleh Sein utama Jin Luo, suami Zhou Xiaoyao dan yang terkuat di bawah panggung Sein. Xuan Tua menatap bingung ke arah Zhou Yuan, yang baru saja mengucapkan sejumlah gelar yang panjang. Tapi dia mendengar gelar terakhir dengan sangat jelas. Yang terkuat di bawah tahap Sein. Kamu. Xuan Tua mengerutkan alisnya, dan wajahnya yang keriput menjadi serius karena dia bisa merasakan tekanan mengerikan yang perlahan keluar dari pria di depannya. Tekanan itu bahkan meredupkan sisi dunia tersebut. Samar-samar, ia melihat naga suci berwarna ungu kemasan melayang di belakang Zhou Yuan dan kekuatannya bahkan membuat langit dan bumi berguncang. Tangan Xuan Tua gemetar dan anggur terciprat dari mangkuk anggur di tangannya. Saat dia terkejut, Zhou Yuan menarik kekuatannya dan duduk kembali. Jika aku tidak memiliki kepercayaan diri, apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membuang nyawaku? Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Xuan Tua menoleh dengan susah payah dan akhirnya mengamati wajah Zhou Yuan, seolah memastikan apakah orang di depannya adalah anak kecil saat itu. Setelah mengamatinya dari atas ke bawah selama beberapa saat, dia melihat bahwa wajah di depannya tidak terlihat begitu dewasa dan digantikan oleh tatapan dalam yang bahkan dia tidak bisa melihatnya. Aku bertemu dengan Master Sekte dari 4 Sekte Suci sebelum aku datang ke sini, kita sepakat untuk mendirikan aliansi Changxuan dan aku mengambil peran sebagai pemimpin aliansi. Langkah kita selanjutnya adalah menggabungkan kekuatan seluruh surga Changxuan, menghancurkan Istana Suci, dan membunuh Seng Yuan. Tangan Xuan Tua bergetar setiap kali dia berbicara. Pada akhirnya, dia tidak bisa memegang mangkuk anggur dengan kuat dan berkata dengan suara gemetar. Apakah kamu serius? Tapi matanya dipenuhi antisipasi. Aku serius. Aku tidak akan berbohong padamu. Zhou Yuan mengangguk dengan tegas. Xuan Tua gemetar. Kamu? Apakah kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk menang melawan Seng Yuan? Aku tidak takut padanya selama dia belum mencapai tahap Sein. Tidak ada yang tahu siapa yang akan menang pada akhirnya, kata Zhou Yuan. Xuan Tua menatap Zhou Yuan beberapa saat. Kemudian, air mata mengalir di wajahnya yang keriput saat dia bergumam, guru benar-benar memiliki mata yang bagus. Dia akan sangat bangga dengan semua pencapaianmu jika dia mengetahuinya. Zhou Yuan mengangkat mangkuk anggur. Jadi aku datang untuk melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk ikut denganku untuk menjungkirbalikkan Istana Suci. Xuan Tua mencengkeram mangkuk anggur dengan erat dan menyatukan mangkuk mereka.
Suasana putus asa di sekelilingnya telah memudar dan bahkan suaranya menjadi galak. Bunuh Seng Yuan. Setelah Zhou Yuan menghabiskan setengah hari bersama Suan Tua di belakang gunung dan mengosongkan kendi anggur, dia mengatur waktu untuk bertemu dengan Suan Tua besok dan pergi. Saat Zhou Yuan berjalan menjauh, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya karena melihat sosok cantik dalam gaun putih melayang di atas batu-batu di dekatnya seperti seorang peri. Rambut hitamnya yang halus berdesir anggun dan dia memancarkan aura yang gaib. Dia menatap sosok yang akrab itu, tersenyum, dan dengan satu langkah, muncul di samping sosok tersebut. Kakak senior Qinchan, sudah lama tidak bertemu, keanggunanmu masih sama seperti dulu. Zhou Yuan tertawa dengan gembira. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Kamu adalah pemimpin aliansi Changsuan. Tidak ada yang lebih kuat darimu di seluruh surga Changsuan. Li Qinchan berbalik, wajahnya sangat cantik dan sedikit senyuman melengkung di bibirnya. Berita menyebar begitu cepat, Zhou Yuan tampak tidak berdaya. Jika bukan karena 4 sekte suci besar tidak menerima siapapun sebagai pemimpin dan berlarut-larut dalam masalah ini selama bertahun-tahun, aku tidak akan membawa masalah seperti itu pada diriku sendiri. Identitas pemimpin aliansi Changsuan tidak memiliki daya tariknya. Bagaimanapun, mengingat tingkat kekuatannya, selama dia mencapai tahap Sein, dia akan menjadi otoritas kemanapun dia pergi. Apa yang disebut kekuasaan dan pengaruh tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seseorang. Li Qinchan sangat menyadari kepribadian dan potensi Zhou Yuan. Dia mengangkat wajah cantiknya dan menatap langit berbintang, berkata dengan suara pelan, tanpa sadar, adik laki-laki Zhou Yuan telah mencapai tahap seperti itu, kamu sekarang adalah kebanggaan sekte Changsuan kita. Zhou Yuan mendengus. Lebih dari 10 tahun telah berlalu tetapi kakak perempuan Qinchan masih cantik saat kita bertemu. Aku masih ingat saat pertama kali melihatmu. Kata-katanya berakhir tiba-tiba karena dia melihat Li Qinchan membuang muka dengan kesal dan wajahnya yang anggun dan cantik memerah karena malu. Zhou Yuan tampak bingung sesaat, tetapi ingatan dengan cepat terlintas di benaknya dan dia mengerti apa masalahnya. Pertama kali dia bertemu Li Qinchan adalah saat upacara Danau Genesis. Tubuh indah Li Qinchan ditutupi kain tipis dan dia berendam di sumber air panas, tetapi kepalanya tiba-tiba muncul dari air yang mengepul dan dengan bingung menatap tubuh indah Li Qinchan yang hanya tertutupi kain tipis. Adegan kenangan berhenti di situ. Ekspresi Zhou Yuan berubah sedikit aneh dan suasana menjadi nyaman dan sunyi. Zhou Yuan hanya ingin menamparkan wajahnya sendiri. Karena kejadian itulah Li Qinchan memburunya untuk membunuhnya dan pada akhirnya Yao Yao lah yang menyelamatkannya. Suasana canggung itu berlangsung cukup lama sampai Li Qinchan menarik napas dalam-dalam dan menahan muka memerahnya. Aku datang untuk memberitahu kamu bahwa Cuking dan yang lainnya mendengar kamu kembali sehingga mereka ingin mengundangmu makan malam di rumah 100 aroma. Jika pemimpin aliansi Zhou Yuan menerima undangan kami akan menunggumu di rumah 100 aroma. Saat suaranya memudar, dia telah berubah menjadi uap cahaya dan melesat melintasi langit malam. Hanya saja sosoknya yang anggun dan seperti peri tampak melarikan diri dengan panik. Zhou Yuan menggaruk kepalanya dengan canggung dan kemudian menoleh ke arah sekte Changsuan, seolah mengenang masa lalu. Rumah 100 aroma. Saat itu, rumah 100 aroma adalah tempat termewah bagi murid baru seperti Zhou Yuan. Bahkan Zhou Yuan, yang merupakan seorang pangeran dari Kekaisaran Zhou Agung, ngiler melihat makanan lezat di sana. Sangat menyenangkan untuk makan di sana bersama teman-teman setelah kembali dari misi atau setelah latihan. Zhou Yuan tersenyum. Setelah aliansi Changsuan secara resmi didirikan, seluruh surga Changsuan akan terlibat dan tidak mungkin lagi memiliki waktu sesantai dan menyenangkan seperti itu. Oleh karena itu, karena dia masih punya waktu luang sekarang, dia harus bertemu dengan beberapa teman lama. Rumah 100 aroma. Malam itu rumah 100 aroma ditutup namun bagian dalamnya terang benderang. Itu tidak mengizinkan pelanggan masuk dan banyak murid sekte Changsuan hanya bisa menonton dengan rasa ingin tahu. Seseorang memesan seluruh rumah 100 aroma. Siapa itu? Bukankah sekte tersebut mengeluarkan aturan baru bahwa tidak seorang pun dapat secara pribadi memesan seluruh rumah 100 aroma? Siapa yang berani melanggar aturan? Kamu menerima berita dengan sangat lambat. Penatua Cuking dan Li Qinchan lah yang memesan seluruh rumah 100 aroma. Juga, tahukah kamu siapa yang mereka undang makan malam? Itu kakak senior kita Zhou Yuan, yang namanya dikenal di seluruh surga. Kakak senior Zhou Yuan, kakak senior kita yang legendaris.
Aku mendengar bahwa kakak senior Zhou Yuan kembali hari ini dan menggabungkan 4 sekte suci besar untuk membentuk aliansi Changsuan untuk melawan Istana Suci. Juga, kakak laki-laki Zhou Yuan adalah pemimpin aliansi Changsuan. Mengesankan, kakak senior Zhou Yuan memang murid paling menonjol dalam sejarah sekte Changsuan. Petik 2, petik 2. Sebuah pesta diselenggarakan di lantai paling atas. Kepala botak mulus selalu menjadi ciri yang paling menarik perhatian, namun meski begitu, hal itu tidak mempengaruhi ketampanan kakak senior Chuking. Saudara muda Zhou Yuan, terima kasih telah menyembunyikan kecemerlanganku. Kalau tidak, gelar murid paling menonjol dalam sejarah sekte Changsuan akan jatuh padaku. Aku akan sangat kesakitan sehingga aku tidak ingin hidup jika itu terjadi, kata Chuking penuh rasa terima kasih kepada Zhou Yuan. Li Qingchan, Ye Ge dan yang lainnya hanya bisa memutar mata, mengira dia berkulit tebal. Namun, mereka juga mengerti bahwa itu memang kata-kata tulus Chuking. Dia sangat malas sehingga dia lebih suka menyamar sebagai murid paling biasa karena itu berarti tidak ada yang akan memberinya berbagai tugas dan misi. Kakak senior Chuking, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kecemerlanganku tidak bisa disembunyikan dengan mudah, aku sudah mencoba yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri, tetapi kekuatanku tidak memungkinkanku melakukannya. Zhou Yuan menghela nafas sambil mengangkat gelas anggurnya dan mendentingkan gelas Chuking. Chuking mengangguk, aku mengerti, aku mengerti. Li Qingchan tidak tahan lagi dan menyela, cukup. Jangan mempengaruhi nafsu makan kami. Namun, senyuman nostalgia muncul di wajah semua orang saat mereka saling memandang. Ini adalah pertama kalinya Zhou Yuan kembali ke sekte Changsuan setelah semua perubahan. Orang-orang yang hadir, seperti Kong Seng, pernah mengalami beberapa konflik dengan Zhou Yuan di masa lalu, tetapi ketika mereka mengingat kembali masa-masa itu, mereka harus mengatakan bahwa mereka terlalu muda dan ceroboh. Saat Zhou Yuan mengenang masa lalu dengan semua orang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat sosok gemuk di tangga. Dia sesekali melirik diam-diam dan matanya dipenuhi rasa ingin tahu dan rasa hormat. Sosok itu panik saat melihat tatapan Zhou Yuan dan buru-buru mundur dan hendak pergi. Namun saat dia bergerak, dia mendapati dirinya sedang berdiri di depan meja dengan butiran keringat dingin menetes di dahinya. Perherbalan menjadi sunyi. Zhou Yuan menatap sosok yang agak gemuk di depannya. Wajah lelaki gemuk itu jelek dan bekas luka menutupi tubuhnya seperti kelabang. Dia mengenakan jubah koki, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya dengan gugup sementara keringat membasahi wajahnya seperti hujan. Selain itu, dia tidak memancarkan sedikit pun gelombang Genesis Ki, dan bukan karena dia menyembunyikannya tetapi dia tidak menyembunyikannya. Zhou Yuan dengan tenang menatap wajah jelek pria gemuk itu. Kepala pria itu menunduk dan dia menghindari tatapannya, tetapi matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks dan tidak diketahui apakah ignorantisipasi atau ketakutan. Zhou Yuan akhirnya mengalihkan pandangannya. Pria gemuk itu menghela nafas lega dan buru-buru ingin melarikan diri. Tapi suara Zhou Yuan membuatnya membeku. Shen Wanjin. Bagaimana kamu menjadi seperti ini? Melihat wajah pria itu yang hampir tidak bisa dikenali, Zhou Yuan teringat pada seorang pria gemuk kecil yang mengikutinya kemanapun dan selalu memanggilnya sebagai adik Yuan dan Yao Yao sebagai adik Yao. Lemak yang berisi bekas luka mengerikan yang membuatnya tampak sangat jelek adalah Shen Wanjin yang bergabung dengan sekte Changsuan pada saat yang sama dengan Zhou Yuan. Zhou Yuan ingat dengan jelas bagaimana si kecil gendut dengan bangga menganggap dirinya sebagai adik laki-lakinya dan mengurus banyak urusan untuknya. Siapakah sangka si kecil gendut, yang pada saat itu dianggap sedikit menggemaskan, akan menjadi seperti ini setelah 10 tahun. Yang terpenting, fondasi Genesis Ki sepertinya telah hancur. Chuking, Li Qingchan dan yang lainnya menjadi tenang. Shen Wanjin mengumpulkan keberaniannya untuk mengangkat kepalanya dan menatap Zhou Yuan, tampak sedikit malu, aku hanya ingin mengintip, aku tidak punya niat mengganggu semua orang. Zhou Yuan memandang Shen Wanjin dengan bertanya-tanya. Mengapa kamu perlu mengintip? Shen Wanjin tidak menjawab dengan keras. Kakak Yuan kecil tidak lagi sama seperti dulu. Dia adalah makhluk yang berpengaruh bahkan para master sekte dari sekte suci tidak akan berani memperlakukannya dengan tidak hormat, tapi aku hanyalah sampah. Beraninya aku mendekatimu. Selain itu, siapa yang tahu apakah kamu akan mengingat si kecil gendut yang selalu mengikutimu lebih dari 10 tahun yang lalu. Zhou Yuan menatap Shen Wanjin, seolah bisa membaca pikirannya, dan bertanya, dalam hati Shen Wanjinmu, apakah aku, Zhou Yuan, orang seperti itu? Shen Wanjin tetap diam tapi ada ekspresi kepahitan di wajahnya.
Apa yang telah terjadi? Zhou Yuan berbalik untuk bertanya pada Chu Qing, Li Qingshan dan yang lainnya. Li Qingshan menghela nafas. Itu karena situasi di surga Changsuan. Beberapa tahun yang lalu, saudara junior Shen Wanjin dan anggota tim lainnya menerima misi, tetapi mereka bertemu dengan Su Chan, penguasa balai suci racun di Istana Suci. Orang itu kejam dan suka menyiksa lawannya. Seluruh tim meninggal secara tragis dan hanya saudara junior Shen Wanjin yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, dia disiksa hingga dia tidak menyerupai manusia lagi. Yang paling penting, dueling ilahinya terkorosi oleh racun dan akibatnya fondasinya hancur. Guru sekte menyelamatkan nyawanya, tapi dia tidak bisa memulihkan meridian dan dueling ilahi. Dia berspekulasi bahwa hanya seorang Sein yang dapat membantu merekonstruksinya. Kami mengajak adik laki-laki Shen Wanjin untuk kembali ke kampung halamannya, tapi dia tidak mau, dan pada akhirnya dia menjadi koki di rumah 100 aroma. Suasana pertunjukan semakin berat. Selama bertahun-tahun, telah terjadi kekacauan akhir dan pertempuran tanpa akhir di surga Changsuan karena pecahan stempel suci. Mereka bisa dikatakan telah berkembang dengan mantap dari pertempuran berbahaya itu, tapi tidak diketahui berapa kali mereka menyaksikan saudara-saudari junior dan senior mereka meninggalkan sekte dengan senyuman namun kembali dengan zombie mereka yang sedingin es. Segala macam suka dan duka telah ditampilkan berkali-kali selama bertahun-tahun. Aku ingin tahu kapan pertempuran akan berakhir. Chu Qing menghela nafas, tampak lelah. Zhou Yuan mencengkeram gelas anggur di tangannya, matanya yang tajam terpantul pada anggur. Dia meneguk anggurnya dan berkata, ini tidak akan terlalu lama. Setelah istana suci dilenyapkan, kedamaian akan kembali ke surga Changsuan. Hati semua orang gemetar karena terkejut karena kata-kata Zhou Yuan mengungkapkan banyak informasi. Apakah akan ada pertempuran? Tapi penguasa istana Seng Yuan adalah seorang semi-Sein. Siapa yang akan melawannya? 4 master sekte kemungkinan besar tidak cukup kuat, tanya Li Qingshan sambil mengerutkan kening. Saat suaranya terdengar, semua orang, seolah-olah mereka memikirkan sesuatu, secara bersamaan menatap Zhou Yuan dengan heran. Aku akan menangani Seng Yuan. Zhou Yuan mengangguk. Semua orang kehilangan kata-kata. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhou Yuan memiliki kekuatan untuk melawan semi-Sein. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya ke Shen Wanjin, mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Dia mengoperasikan rohnya dan memeriksa situasi di tubuhnya. Dia melihat bahwa meridian Shen Wanjin dan dueling ilahi benar-benar terkorosi. Racunnya lebih mematikan dari yang dia bayangkan. Selama bertahun-tahun, Shen Wanjin dibiarkan tanpa genesis Qi dan bekerja sebagai koki di rumah 100 aroma. Mudah untuk membayangkan betapa sakitnya perasaannya pada tahun-tahun itu. Lagi pula, merampas kekuatan seseorang adalah salah satu siksaan terbesar. Itu mirip dengan royalti dan bangsawan dari sebuah kerajaan yang diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Meskipun mereka melindungi hidup mereka, identitas, kekuasaan, dan status mereka dirampas, dan mereka akan merasa sangat kesakitan selama sisa hidup mereka. Dalam ingatan Zhou Yuan, Shen Wanjin selalu memiliki senyuman di wajahnya, namun kini, ia hampir terkubur dalam depresi dan keputusasaan. Setelah kehilangan genesis Qi-nya, dia menutup hatinya, mengasingkan diri dan secara bertahap kehilangan kontak dengan teman-temannya. Perbedaan antara dia sekarang dan dulu terlalu besar. Zhou Yuan tiba-tiba teringat saat 8 meridiannya diblokir. Dalam beberapa hal, situasi Shen Wanjin mirip dengannya. Zhou Yuan pernah memiliki berkah naga suci, tetapi berkah itu diambil dan dia tidak dapat membuka blokir 8 meridiannya dan tidak dapat melangkah di jalur kultivasi. Shen Wanjin awalnya memiliki genesis Qi, tetapi karena perubahan yang tidak terduga, dia menjadi orang yang tidak berguna. Zhou Yuan perlahan melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Shen Wanjin dan melirik orang-orang yang hadir, termasuk Shen Wanjin, yang semuanya menatapnya penuh harap. Master Sekte benar, hanya seorang Sein yang dapat membangun kembali dueling ilahi di tubuhmu. Mata semua orang meredup. Shen Wanjin memaksakan senyum dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Orang terkuat di seluruh surga Changsuan adalah Seng Yuan, tetapi bahkan dia hanyalah seorang semi-Sein. Seorang Sein terlalu jauh dari mereka, hampir seperti makhluk ilahi. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Zhou Yuan menggelengkan kepalanya. Tetapi jika kamu menunggu sampai aku maju ke tahap Sein, aku secara pribadi yang akan membangun kembali dueling ilahimu. Jika kamu tidak bisa menunggu selama itu, setelah aku menyingkirkan Seng Yuan, aku akan meminta bantuan Yao Yao. Seharusnya itu tidak menjadi masalah baginya.
Shen Wanjin tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yuan dengan bingung. Kata-katanya mengungkapkan banyak informasi, tetapi yang paling membuat emosional adalah Zhou Yuan mau membantunya. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara gemetar, "Yuan kecil, kawan, kamu mau membantuku?" Zhou Yuan berdiri, menyapu debu di kepala Shen Wanjin, dan menghela nafas. "Tentu saja, ini adalah masalah besar bagimu dan bahkan membuatmu ingin mati. Jangan khawatir, karena kamu memanggilku, adik kecil Yuan, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian." Shen Wanjin menangis. Dia tidak menyangka harapan akan datang secepat ini. Adik Yuan kecilnya sekarang telah menjadi makhluk paling berpengaruh di surga Changsuan, tetapi dia masih siap membantu siapapun yang selalu mengikuti di belakangnya saat itu. "Yuan kecil kawan, aku akan membuatkan beberapa hidangan spesial untukmu." Shen Wanjin melihatnya secara emosional, menyeka air matanya. Lalu, dia buru-buru berbalik dan lari. Zhou Yuan tidak menghentikannya. Dia tahu betapa pentingnya bantuannya yang tampaknya sederhana bagi Shen Wanjin. Bahkan menariknya keluar dari jurang keputusasaan. Itu sama seperti ketika Tuan Chang Yuan menunjukkan kepadanya harapan ketika dia tidak bisa membuka blokir 8 meridiannya. Dia menoleh untuk melihat Chu Qing, Li Qingshan dan yang lainnya, ekspresi menjadi serius. Ini karena situasi Shen Wanjin membuatnya memahami kekacauan yang dialami surga Changsuan selama ini. Li Qingshan berkata dengan lembut, "Zhou Yuan, maukah kamu mengakhiri kekacauan di surga Changsuan? Kalau tidak, untuk apa aku kembali?" Zhou Yuan berkata sambil tersenyum. Dia mengangkat gelasnya dan berkata kepada semua orang, "Manfaatkan waktu istirahat terakhir kita dengan baik karena pertempuran besar akan segera terjadi dan tidak ada yang bisa melarikan diri pada saat itu. Kita harus memenangkan perang ini. Jika tidak, seluruh surga Changsuan akan hancur dan tidak ada lagi harapan." Tindakan Istana Suci tidak diragukan lagi didorong oleh ras suci, dan meskipun Zhou Yuan tidak tahu apa yang mereka rencanakan, dia yakin itu bukanlah kabar baik bagi surga Changsuan. Chu Qing, Li Qingshan, Kong Sheng, dan Ye Ge sedikit terkejut, tetapi mereka segera mengangkat gelas mereka satu sama lain. Mata mereka berkobar karena tekad. Untuk surga Changsuan. Keempat Master Sekte sangat khawatir dengan terbentuknya aliansi Changsuan, dan dengan demikian berita tentang pendiriannya menyebar ke setiap sekte dan faksi di surga Changsuan dengan kecepatan yang luar biasa. Tidak mengherankan jika hal itu menyebabkan guncangan yang mengguncang bumi. Semua kekuatan terguncang karena Sekte Hantu Surgawi, salah satu dari 6 sekte suci besar di surga Changsuan, telah dihancurkan dan 4 sekte suci lainnya sedang berjuang untuk melawan Istana Suci. Namun meski dihadapkan pada situasi sulit seperti itu, keempat sekte suci belum benar-benar mengambil langkah untuk bersatu. Banyak orang cerdas yang mengetahui alasan sebenarnya. Itu karena keempat sekte suci memiliki dasar yang sama dan sulit untuk menemukan pemimpin aliansi yang akan diakui semua orang ketika mereka membentuk aliansi. Tapi sejak didirikan, apakah itu berarti keempat sekte suci akhirnya berkompromi satu sama lain? Lalu siapa yang menjadi pemimpin aliansi pada akhirnya? Sekte dan faksi yang sangat penasaran dengan cepat menerima penjelasannya. Pemimpin aliansi Changsuan adalah Zhou Yuan. Berbagai sekte dan faksi kehilangan kata-kata ketika mereka mengetahui hal ini. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan menjadi pemimpin aliansi. Berbagai sekte dan faksi di surga Changsuan tidak bersatu dengan Zhou Yuan karena dialah yang menghancurkan stempel suci Changsuan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan kekacauan di surga Changsuan selama bertahun-tahun. Tentu saja, mereka tidak menyalahkan Zhou Yuan karena mereka memahami bahwa jika Zhou Yuan tidak membuat keputusan tegas, stempel suci Changsuan mungkin akan jatuh ke tangan Seng Yuan. Jika Seng Yuan menjadi penguasa surga di surga Changsuan, tidak diragukan lagi ini akan menjadi saat tergelap bagi semua sekte dan faksi di surga Changsuan. Dalam beberapa tahun terakhir, berita tentang Zhou Yuan kadang-kadang disampaikan kembali ke surga Changsuan, dan banyak orang di surga Changsuan merasa sangat bangga dengan pencapaiannya, khususnya dalam pertempuran surga Guyuan. Bagaimanapun, surga Changsuan berada di peringkat terbawah dari semua surga dan sudah bertahun-tahun sejak kebanggaan surga Changsuan menerima pujian dari semua surga. Meskipun beberapa orang mungkin tidak mengetahui tingkat kekuatan Zhou Yuan, karena dia telah menerima pengakuan dari 4 Master Sekte, kekuatannya pasti tidak menjadi masalah. Inilah alasannya mengapa tidak banyak orang yang memenuhi kualifikasinya.
Pembentukan aliansi Changsuan tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik bagi semua sekte dan faksi di surga Changsuan karena Istana Suci sangat kuat dan mereka tidak akan mempunyai peluang untuk melawannya sendirian. Aliansi yang kuat pasti akan memberi mereka perlindungan. Banyak orang telah mengusulkan untuk membentuk aliansi di masa lalu, tetapi pada akhirnya tidak dapat melewati 4 sekte suci dan tidak ada keputusan pasti yang diselesaikan. Kembalinya Zhou Yuan merupakan kesempatan untuk memfasilitasi pembentukan aliansi Changsuan. Hasilnya, aliansi Changsuan didirikan dengan lancar dan merupakan kesempatan besar untuk merayakannya. Namun perayaan tersebut tidak berlangsung lama karena aliansi Changsuan yang baru didirikan mengeluarkan pemberitahuan untuk meminta semua orang menyerahkan pecahan stempel suci yang merekitaliki. Ibarat sarang lebah yang ditusuk, banyak sekte dan faksi yang menolak keras. Mereka telah berkorban banyak untuk mendapatkan pecahan stempel suci yang merekitaliki, tetapi aliansi Changsuan ingin mengumpulkan pecahan tersebut segera setelah dibuat. Siapa yang membiarkan hal itu terjadi? Seperti yang dikatakan Zhou Yuan, tidak semua orang bisa tetap tenang dan rasional, dan banyak yang lebih mementingkan keuntungan mereka sendiri. Tetapi bahkan beberapa orang yang tenang merasa bahwa aliansi Changsuan bertindak terlalu tergesa-gesa. Aliansi Changsuan baru saja didirikan dan masih belum menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, wajar jika banyak orang yang protes. Selain itu, langkah itu bahkan dapat mempengaruhi kekuatan dan pengaruh aliansi Changsuan di masa depan. Itu adalah tindakan yang sangat buruk. Tampaknya itu bukan langkah yang akan dilakukan oleh 4 master sekte yang berpengalaman dan penuh perhitungan, tetapi pemimpin aliansi baru Zhou Yuan. Bagaimanapun dia masih muda dan akan lebih ceroboh dalam tindakannya. Akibatnya, hal ini menimbulkan diskusi mengenai apakah Zhou Yuan dapat mengambil peran sebagai pemimpin aliansi. Namun, itu hanya sebagian kecil saja. Masih banyak orang yang menunggu dan menonton. Di bawah suasana itulah aliansi Changsuan secara resmi mengeluarkan perintah aliansi. Sederhananya, perintah aliansi menyatakan bahwa mereka berharap setiap orang dapat menyerahkan pecahan stempel suci mereka dan siapapun yang melakukannya dapat menukarnya dengan pil naga leluhur dengan nilai tukar 10:1. Ketika perintah aliansi dikeluarkan, perselisihan langsung terjadi ketika orang membaca paruh pertama perintah tersebut. Namun ketika mereka melanjutkan ke babak kedua, mereka menelan amarah mereka dan menatap tercengang pada perintah aliansi. Mereka bahkan membacanya berulang kali untuk memastikan apakah ada kesalahan. Apakah perintah aliansi ini benar? Pil naga leluhur. Pil naga leluhur yang legendaris itu. Pil-pil itu sangat langka bahkan bagi para ahli sumber baru dan domain hukum. Bisakah kita menukarnya di sini? Apakah ini benar? Apakah mereka mencoba menipu kita untuk menyerahkan pecahannya? Aku pernah mendengar bahwa pemimpin aliansi Zhou Yuan adalah asisten dalam menyempurnakan pil naga leluhur. Jika itu masalahnya, mungkin saja dia bisa mengeluarkan begitu banyak pil naga leluhur. Perintah aliansi ini mungkin nyata. Jika itu benar, ini hanyalah sebuah kesempatan yang dibawa oleh pemimpin aliansi Zhou Yuan ke surga Changsuan. Aku terlalu berpikiran sempit untuk meragukannya sebelumnya. Seluruh surga Changsuan diaduk. Ketenaran pil naga leluhur telah menyebar seperti gemuruh guntur bahkan di surga Changsuan yang dekat. Tidak ada yang mengira Zhou Yuan akan mengeluarkan pil langka dan berharga seperti itu. Meskipun pecahan stempel suci sangat berharga, namun tidak bisa dibandingkan dengan pil naga leluhur. Lagi pula, tidak banyak orang yang benar-benar dapat memperoleh peluang dari pecahan tersebut, dan bahkan jika mereka mendapatkannya, mungkin tidak sebagus satu pil naga leluhur karena itu hanya sebuah pecahan kecil dan bukan stempel suci yang lengkap. Di tengah keramaian dan sorak-sorai yang mendalam, operasi Zhou Yuan untuk menukarkan pil naga leluhur dengan fragmen mendapatkan dukungan penuh dari semua orang. Prestise Zhou Yuan melonjak tinggi. Dalam beberapa hari berikutnya, sekte Changsuan dipenuhi dengan gangguan saat pemimpin semua sekte dan faksi berkumpul di sana. Pertama, mereka ingin menyatakan dukungan mereka terhadap aliansi Changsuan dan kedua, mereka datang untuk menukarkan pecahan stempel suci milik mereka yang berharga. Pada saat yang sama, mereka ingin memberi hormat kepada Zhou Yuan, pemimpin aliansi baru. Dengan dukungan antusias dari semua kekuatan, semua pecahan stempel suci kecuali yang ada di tangan Istana Suci jatuh ke tangan Zhou Yuan dalam beberapa hari. Karena semua orang telah berkumpul, Zhou Yuan, sebagai pemimpin aliansi Changsuan, mengambil kesempatan untuk merekrut semua kekuatan di surga Changsuan untuk melawan Istana Suci. Sekelompok pahlawan merespons dan tirai pertempuran hidup dan mati di surga Changsuan dibuka. Ada bau busuk di tengah hembusan angin dan darah saat hujan datang.
Ketika aliansi Changsuan mengintegrasikan banyak sekte dan faksi di surga Changsuan untuk melawan Istana Suci, seolah-olah monster kolosal yang tak terbayangkan telah tercipta. Monster kolosal itu meledak dengan kekuatan yang menakjubkan saat diaktifkan. Setelah serangkaian perintah dikeluarkan atas nama aliansi Changsuan, berbagai benteng Istana Suci di surga Changsuan mulai mengalami serangan yang sengit. Kekuatan Istana Suci telah melonjak selama bertahun-tahun dan tidak ada sekte atau faksi di surga Changsuan yang menandingi Istana Suci. Namun jika semua kekuatan menggabungkan kekuatan mereka, mereka tidak akan kalah dengan Istana Suci. Selain itu, dengan tambahan tim kuat yang dipimpin oleh Zhou Yuan, situasi terus-menerus berbalik. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 10 hari, serangan balik sengit aliansi Changsuan menghancurkan seluruh benteng Istana Suci di luar benua Shengsu. Situasinya tampak sangat menguntungkan, dan sorak-sorai yang tak ada habisnya muncul dari aliansi Changsuan dan semangatnya tinggi. Puncak utama Sekte Changsuan. Tempat ini sekarang dianggap sebagai markas besar aliansi Changsuan karena Zhou Yuan tidak berminat untuk pindah ke tempat lain. Untungnya, pihak lain mengetahui tentang hubungan antara Zhou Yuan dan Sekte Changsuan, sehingga mereka tidak terlalu mempedulikannya. Aula Utama. Istana Suci telah berulang kali mundur selama periode ini, dan sekarang semua kekuatan telah kembali ke wilayah Istana Suci di benua Shengsu. Sebuah layar cahaya tersebar di tengah aula utama, menampilkan peta besar yang hampir menutupi seluruh surga Changsuan. Alis Master Sekte Qingyang berkerut saat dia melihat ke layar cahaya. Proses yang mereka lakukan selama ini tidak menjadikannya rileks. Zhou Yuan dan 3 Master Sekte Suci lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Meskipun orang lain mungkin terjadi karena rencana mereka berjalan lancar, mereka memahami bahwa kemajuan tersebut tidak terlalu berarti karena Istana Suci tidak terlalu lemah. Lebih penting lagi, penguasa Istana Sheng Yuan masih tidak terluka. Mengingat situasi khusus yang dimiliki surga Changsuan, maka kekuatan yang dimiliki oleh seorang semi-saint bisa kejam pada situasi tersebut. Istana Suci sepertinya sedang mempersiapkan pertempuran terakhir, kata Zhou Yuan. Keempat Master Sekte tetap diam karena mereka tahu bahwa yang menentukan nasib surga Changsuan bukanlah pertempuran antara aliansi Changsuan dan Istana Suci, tetapi Zhou Yuan dan Master Istana Sheng Yuan. Sheng Yuan telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Dia pasti akan siap jika bertarung. Master Sekte memandang Zhou Yuan dan mengingatkannya. Zhou Yuan mengangguk. Namun, pertempuran tidak bisa dihindari. Jika mereka tidak melancarkan serangan pengepungan saat Istana Suci telah mundur, mereka hanya akan menunda pertempuran tanpa batas waktu dan penundaan itu dapat menyebabkan perubahan situasi. Aliansi Changsuan berada pada kondisinya yang paling kuat dan mengesankan sehingga mereka harus memanfaatkan momentumnya untuk sepenuhnya memberantas tumor ganas di surga Changsuan. Aliansi Changsuan tampaknya besar dan kuat, tetapi pada akhirnya, semuanya bergantung pada pemimpin aliansi Zhou Yuan, kata penguasa pedang surga. Sebenarnya, bahkan orang seperti dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan level itu. Tentu saja akan lebih baik jika Zhou Yuan bisa mengalahkan penguasa Istana Sheng Yuan. Tetapi jika apa yang disebut serangan pengepungan gagal, dia akan menjadi lelucon, aliansi Changsuan akan langsung runtuh dan masalah yang tak terhitung jumlahnya akan segera menyusul. Mata Zhou Yuan tertuju pada titik merah tertentu di layar cahaya, yang merupakan markas Istana Suci. Surga Changsuan adalah kampung halamanku, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk menghentikan Sheng Yuan. Zhou Yuan menarik napas dalam-dalam dan matanya menjadi tajam. Sampaikan perintah agar aliansi Changsuan akan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyerang markas besar Istana Suci. Juga, aku ingin meminta bantuan 4 Master Sekte untuk beberapa persiapan. Zhou Yuan mengalihkan pandangannya ke 4 Master Sekte. Sheng Yuan akan menjadi musuh terkuat yang pernah dia hadapi dan dia harus bersiap dengan baik untuk pertempuran itu. Keempat Master Sekte menunjukkan ekspresi serius ketika mereka mendengar permintaannya. Pemimpin aliansi, tolong beri kami perintah Anda. Markas Istana Suci. Sebuah altar mengambang di lautan darah yang tak berujung. Kepala Istana Sheng Yuan, yang rambutnya benar-benar putih, sedang duduk bersila di tengah altar. Ruang di belakangnya tiba-tiba beriak dan sesosok tubuh muncul. Serangan aliansi Changsuan semakin sengit. Dengan kecepatan seperti itu, Istana Suci kemungkinan besar akan terkepung dalam waktu kurang dari setengah bulan, kata sosok itu pelan. Ketua Istana Sheng Yuan menoleh sedikit untuk melirik orang di belakangnya. Dia tersenyum. Lei Jun, apakah kamu menyesal mengkhianati Sekte Changsuan? Sosok itu ternyata adalah Lei Jun, Master Puncak dari Puncak Petir Surgawi,
yang mengkhianati sekte Changsuan. Aku suka orang memanggilku sebagai Jiang Leijun. Jiang Leijun tersenyum tipis. Penampilannya tidak banyak berubah dari tahun itu kecuali ada cahaya merah yang samar-samar terlihat di matanya seperti lautan darah. Juga, yang disebut aliansi Changsuan hanyalah gerombolan. Meskipun mereka tampak kuat dan mengesankan saat ini, begitu mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan, pemimpin muda itu akan memahami mengapa hati orang-orang sulit dikendalikan. Seng Yuan tersenyum dan kemudian berkata sambil menghela nafas, tapi dia mengejutkanku, aku tidak pernah berpikir bahwa orang yang akan menjadi lawan terakhirku bukanlah Changsuan, King Yang atau Master Sekte lainnya, tetapi semut yang aku anggap tidak berarti saat itu. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku pasti sudah menghancurkannya saat itu. Itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah sekarang. Jiang Leijun merenung beberapa saat sebelum berkata, anak laki-laki itu sungguh luar biasa. Dia sudah mencapai level ini hanya dalam 10 tahun. Dia masih ingat ketika Zhou Yuan masih pada tahap Alpha Origin di Sekte Changsuan. Saat itu, Zhou Yuan memang mirip semut dengan orang seperti dia, namun siapa sangka semut yang dulu akan dihormati dan dikagumi banyak orang. Perasaan yang tidak menyenangkan. Langit selalu berubah dan akan selalu ada kebanggaan surga yang lahir dengan perubahan tersebut. Seng Yuan tidak terlalu terkejut. Dia berkata dengan acuh tak acuh, namun fondasinya masih terlalu dangkal. Surga Changsuan sekarang ditutup dan bahkan jika dia yang terkuat di bawah tahap Sein, dia tidak dapat mengubah apapun. Dia menoleh, menatap Jiang Leijun. Selama kita menyelesaikan misi kita, Dewa Suci akan membantu kita mengubah garis keturunan kita ketika dia bangun. Kemudian, kita akan benar-benar menjadi bagian dari ras suci. Pada saat itu, kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap Sein dan benar-benar melampaui Changsuan. Lampu merah berkedip di mata Jiang Leijun, dan ekspresi anehnya berubah, aku sangat menantikannya. Ketua Istana Seng Yuan tersenyum tipis, rambut putihnya menari-nari di udara dan membuatnya tampak sangat mencolok di lautan darah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengintip keluar angkasa. Zhou Yuan, saat itu kamu hanyalah seekor anjing liar di depanku. Apakah kamu pikir kamu bisa mengubah segalanya sekarang? Kamu akan mengerti pada akhirnya. Kilatan cahaya muncul di matanya. Anjing liar tidak akan pernah berubah menjadi naga, aku akan sepenuhnya menghapus reputasi yang telah kamu ciptakan dengan susah payah di seluruh surga. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a